Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita bertanya, mengapa harus ada penderitaan di dunia ini? Tidak ada satupun dari kita yang menginginkannya. Penderitaan seringkali membawa duka, ketakutan, bahkan membuat kita merasa putus asa. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik penderitaan terberat sekalipun, bisa terpancar sebuah kekuatan dan kasih yang luar biasa besar? Mari kita renungkan sejenak nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan. Oleh karena kejahatan kita, Yesaya menubuatkan tentang seorang hamba yang akan datang dan menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Ia akan mengalami kesakitan, dihina, diabaikan, bahkan mati dalam hukuman yang paling memalukan. Namun, yang luar biasa, ia tidak melawan sedikit pun. Mengapa? Apakah karena ia lemah? Tentu tidak. Hamba itu, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dengan rela memilih jalan penderitaan itu, semua karena kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita, umat yang berdosa. Setiap luka yang ia terima, setiap tetes darah yang ia curahkan, adalah bukti nyata betapa besar kepedulian dan cintanya kepada kita. Kematiannya di kayu salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan puncak dari kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bayangkan, Allah Bapa rela menyerahkan anaknya yang paling ia kasihi untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa. Ini adalah jaminan terbesar bagi kita, bahwa segala sesuatu yang baik telah, sedang, dan akan terus Allah kerjakan dalam hidup kita. Kasih yang sama itu masih berlaku bagi kita hari ini. Pengorbanan Kristus adalah bukti abadi cinta Allah bagi Anda dan saya. Pertanyaannya sekarang, apa respons kita? Akankah kita menyia-nyiakan kasih sebesar ini dengan hidup sesuka hati kita, sama seperti Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita pun dipanggil hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Dia. Mari kita hidup dengan cara yang memancarkan kembali kasih Allah yang telah kita terima. Jaga hati dan hidup kita, penuhi dengan rasa syukur yang melimpah. Karena kita tahu Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan. Kasih yang terpancar dari penderitaan Kristus adalah kekuatan kita. Kekuatan untuk bertahan, untuk berpengharapan, dan untuk menantikan kedatangannya kembali dengan penuh sukacita. Saudaraku, jangan pernah sia-siakan anugerah dan kasih Allah yang begitu besar dalam hidupmu. Terimalah itu, hiduplah di dalamnya, dan bagikanlah kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga, yang telah mengubah hidup kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu, dengan hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.